dengan terkonfirmasinya dua pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 hasil pemeriksaan polimerase chain reaction pada hari ini. Yang poin kedua, bahwa penjelasan saya nanti akan menunjukkan bahwa di Sintang ini sebenarnya sudah terjadi transmisi lokal. Nanti dalam riwayatnya akan saya ceritakan kontaknya siapa, ya kan. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, apa yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sudah on the track. Sehingga sungguh pun dia transmisi lokal, tapi bisa kita lokalisir pada tempat domisili atau tempat kerja dari masing-masing pasien terkonfirmasi COVID-19. Yang ketiga, bahwa COVID-19 tidak mengenal bupati, dokter, kapolres, dan dim, kepala BPBD, siapapun bisa terkena. Bahkan pada kelompok masyarakat yang termarginalkan, yang hidupnya sederhana, hidupnya susah pun malah bisa jadi positif. Tiga itu. Hari ini kita telah menerima konfirmasi hasil pemeriksaan PCR dari laboratorium PCR di Untan, ya, Untan Pontianak. Konfirmasi 1, kita sebut dengan konfirmasi 1. Seorang wanita berusia 27 tahun berasal dari Teluk Menyurai. Yang bersangkutan adalah orang yang terlibat dalam penanganan kasus COVID-19 di Sintang, mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19. Yang bersangkutan hidup sederhana, ya, petugas sebagai cleaning service. Kontak pertama dengan pasien COVID-19 tanggal 24 Maret 2020, yaitu dengan PDP 2, pasien corona positif dari Sanggau. Oke. Tanggal 3 April kita lakukan rapid test pada yang bersangkutan. Kemudian pada tanggal 13 April dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya samar antara positif dan negatif. Pada tanggal 18 April dilakukan swab, kemudian kita kirim ke Pontianak. Pada hari ini hasilnya positif. Nah, wanita 27 tahun, tinggalnya di Teluk Menyurai. Dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Adik Muhammad Jun di ruang isolasi khusus. Karena beliau bertugas sebagai cleaning service, hidupnya sangat sederhana. Sehingga jangan ada stigma, ya. Jangan lalu kita membuat, saya media, saya minta, mohon betul, membuat ceritanya demikianlah narasinya. Jangan sampai ada stigma. Kita seluruhnya harus mensupport yang bersangkutan. Moral maupun material harus kita support. Rumahnya rumah kayu, saya sudah lihat foto rumahnya, ya. Sederhana, hidup dengan anak, dengan orang tuanya. Ya. Besok kita akan mulai tadi, besok dan selanjutnya akan kita lakukan rapid test di lingkungan keluarga dan lingkungan tetangga. Kemudian yang bersangkutan sekarang sejak awal sudah melakukan isolasi mandiri. Mulai malam ini akan kita letakkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Adik Muhammad Jun, tepatnya di Rumah Sakit Rujukan di seberang Rusunawa. Tempatnya luas, aman, sesuai dengan standar. Dia dirawat di sana dan akan mendapat terapi dari dokter spesialis paru kita, Dr. Handrayani. Yang mudah-mudahan kita support dia supaya segera dia menjadi negatif. Pasien konfirmasi kedua, pria umur 30 tahun
alamatnya di Jalan Darajuwanti, di Gang Kumpai atau Gang Aka ya tepatnya ya, daerah yang kita lakukan pembatasan sosial berskala besar laki-laki. Berhubungan erat dengan PDP 04 yang merupakan ayah kandung beliau. Kemudian sempat dirawat intensif di rumah sakit Ade Muhammad Jun di ruang isolasi khusus. Kemudian insya Allah, alhamdulillah meninggal dunia husnul khotimah. Sudah kita terapi, kemudian kita makamkan dengan protokol COVID-19. Sampai hari ini hasil labnya belum keluar. Ya, supaya clear ya, belum keluar. Yang bersangkutan adalah anak kandung beliau. Kemudian kita juga bersyukur bahwa sejak 12 hari yang lalu sudah kita lakukan pembatasan sosial berskala besar di lingkungan sana. Jadi saya berharap aman ya. Malam ini juga akan kita tempatkan di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Umum Ade Muhammad Jun karena swabnya positif COVID-19 dan kita akan terapi sampai betul-betul sembuh. Jangan ada stigma. Yang bersangkutan juga perlu support dari kita semuanya ya. Perlu pemahaman kepada pihak keluarga dan yang bersangkutan. Tempat yang kita siapkan di ruang isolasi mandiri itu agak mewah tempatnya, memadai ya. Jadi memadai dan akan mendapat terapi yang enak di situ. Mudah-mudahan juga cepat sembuh. Kami sudah tahu dari tadi pagi, tapi memang protokolnya adalah pertama yang mengumumkan pasien positif COVID-19 haruslah juru bicara gugus tugas COVID-19 nasional. Setelah itu biasanya ada konfirmasi dari gubernur, baru kemudian kita di kabupaten boleh mengumumkannya. Ya, itu. Kemudian saudara sekalian, sudah lebih dari 4.700 warga masyarakat Sintang berbagai usia yang kembali ke Sintang dari daerah yang sudah ada konfirmasi COVID-19 ataupun orang luar yang masuk ke Sintang yang semuanya volunteer sukarela melaporkan diri ya. Kemudian juga ada yang dilaporkan ya, secara kolektif dibawa kepada kita. Di antaranya itu 3.251 adalah usia sekolah dan usia kuliah. 3.251 sampai data tadi malam. Padanya kita lakukan penyelidikan epidemiologis untuk menyusuri 4 klaster besar penyebab COVID-19 di Indonesia. Klaster adalah kumpulan ya, klaster kumpulan. Ya, bahkan 5 yang kita susuri. Pertama adalah klaster kegiatan keagamaan di Bogor. Itu pada awal-awalnya sejak tanggal 14 Maret kita lacak. Hasilnya juga kita rapid test, kita periksa hasilnya negatif. Yang kedua adalah klaster kegiatan ijtima. Ya kan? Ijtima jamaah tabligh sedunia di Kuala Lumpur. Kita cari seluruh Sintang ini. Luar biasa nih kawan-kawan dari Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan epidemiologis dibantu oleh gugus tugas dan para camat, polsek, koramil. Kita dapat satu. Ya. Satu yang bersangkutan ini tanggal 28 Februari ke Kuala Lumpur. Ya. Kembalinya sekitar awal bulan Maret, jadi udah lama sekali lah, udah hampir 2 bulan. Dapat satu pun kita paksa, kita bawa ke Sintang, yang bersangkutan pun sukarela, kita rapid test, hasilnya reaktif. Ya. Satu yang dari klaster Kuala Lumpur. Klaster Goa juga dapatnya satu. Ya, dapatnya satu, sukarela juga akhirnya datang ke posko kesehatan, kita lakukan rapid test, hasilnya negatif. Ya, kita beri tempo waktu seminggu, akan kita periksa lagi rapid test ulang lagi dari Goa. Lalu dari satu pondok pesantren di Jawa Timur,
yang secara luas sudah diberitakan ada kasus positif COVID-19. Kita dapat berapa? 42. Semuanya kita bawa ke posko kesehatan, kita periksa, kita rapid test, hasilnya yang reaktif itu 3 orang. Oke, 3 orang. Jadi mereka-mereka ini semuanya sudah ada di Sintang, anak-anak Sintang, ya, yang sudah kembali bersama dengan 4.700 lebih tadi yang kembali ke Sintang. Berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu sebelum bulan puasa, karena sekolah-sekolah mereka ditutup. Jadi dapat rapid test 3 yang dari satu pondok pesantren di Jawa Timur, 1 yang dari Kuala Lumpur, 4-4-nya kita letakkan di ruang isolasi mandiri punya kita di Diklat, di Gedung Serbaguna, tempatnya pun enak, aman, sambil menunggu hasil swab kerongkongannya. Kalau nanti positif kita pindahkan ke ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Adik Muhammad Jun. Kita obati sampai nanti dia swab kerongkongannya 2 kali negatif lah ya, baru kita balikan. Lalu perkembangan dari tadi yang kasus konfirmasi tadi, klaster menyumbung. 1 PDP 4 yang meninggal dunia itu kita ketahui, saya sudah sampaikan yang pertama dulu, dia reaktif, hasil swabnya belum keluar. Yang kedua, yang tadi konfirmasi kedua tadi, karena sudah positif swabnya. Lalu hari ini kita temukan 1 lagi yang reaktif. Karena apa? Karena merawat tadi. Karena melakukan tadi kegiatan pembatasan sosial berskala besar di Gang Kumpai dan Gang AK, 1 reaktif. Tokoh masyarakat lagi itu. Tokoh pemerintahan lah di situ. Ya. Jangan ada stigma. Ya, dia kena kan karena dia merawat. Ya, kita support semuanya. Secara moral kita support. Sudah sembuh. Ya kan? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kita masyarakat di Menyumbung Tengah, khususnya di Gang Kumpai, Gang AK, didukung oleh perangkat kelurahannya, perangkat tokoh-tokoh masyarakatnya, bersedia kita PSBB. Ini tinggal 2 hari lagi nanti kita tutup PSBB-nya. Tapi besok kita akan secara masif melakukan rapid test pada kurang lebih 30-an lagi orang. Di sana hari ini ketemu 1 sudah positif. Lalu pada akhirnya ya memang ya yang berisiko tinggi adalah para petugas kesehatan. Tadi kan konfirmasi 1, dia terlibat langsung dalam perawatan pasien. Sungguh pun yang bersangkutan adalah cleaning service kan. Nah, hari ini kita lakukan rapid test lagi pada petugas kesehatan. 6 orang petugas kesehatan kita reaktif. 6 orang. 1 orang anggota keluarga dari petugas kesehatan reaktif. 7. Ya, petugas kesehatan itu 6. Ya. Jadi mohonlah kita semuanya ini mensupport. Mereka lah pahlawan kemanusiaan. Mereka yang ngurus kita semuanya. Kalau situasi begini kan, mereka tidak butuh apa-apa, mereka butuh support kita saja. Nah, kemudian kita minta kepada masyarakat umum lah. Sintang termasuk yang longgar. Kita beri kesempatan mereka berusaha secara ekonomis, ya kan? Bahkan warung kopi saya suruh buka sampai jam 10 pun masih boleh. Tapi nggak catatan kalau ada 1 PDP saya lockdown. Ya, yang tidak, apalagi yang tidak disiplin melakukan isolasi mandiri ya lockdown. Nah, tolonglah masyarakat ini membantu. Ini petugas kesehatan dan tim gugus tugas, perangkat kelurahan, ini hidup mati membantu nih supaya menjaga corona nih, sampai akhirnya ada yang reaktif tadi kan 6 petugas kesehatan, 1 keluarganya petugas kesehatan, 1 lagi perangkat kelurahan yang positifnya yang menyumbung, ya kan? Nah, masyarakat yang lain tuh bantu, ya, karena sudah adanya transmisi lokal. Ini kan konfirmasi 2, dia pasti kontak erat dengan PDP 4 yang hasil swabnya belum keluar, ya, yang meninggal dunia, ya. Nah itu kan
transmisi lokal antar orang kita. Lalu kemudian yang konfirmasi satu tadi kan dia dapat COVID-19 karena dia merawat pasien konfirmasi corona dari Sanggau, ya, merawatnya dia kena, berarti kan sudah antar orang kan. Nah ini yang namanya disebut transmisi lokal. Untungnya di Sintang ini transmisi lokal ini masing-masing bisa kita lokalisir. Yang satu di Gang Kumpai dan Akar di Menyumbung Tengah, ya kan, yang satu lagi di lingkungan rumah sakit yang sudah paham betul protokol soal COVID-19. Ya. Masyarakat yang di luar bantulah, bantunya sederhana, disiplin untuk jaga jarak, menggunakan masker apapun maskernya kalau keluar rumah, ya. Biasakan cuci tangan 20 detik pakai sabun, jangan pakai hand sanitizer mahal, pakai sabun, sabun batang, sunlight, sabun apapun boleh, ya. Itulah kira-kira. Tolong kita himbau masyarakat kita, kalau membantu kami itu aja bantunya. Sehingga titik kritis, ya, ketika satu kita menyelenggarakan ibadah bulan suci Ramadan yang penuh ibadah, kita harus berkumpul, dikurangi atau jaga jarak. Yang kedua nanti kegiatan mudik, perpindahan orang nih masih banyak, ya kan? Kalau pos-pos di perbatasan kita kan masih sering orang dari luar masuk kan, kita identifikasi masih banyak, ya kan? Itu tetap kita jaga semuanya. Nah kemudian lagi desa sudah kita bikin edarannya, dana desa boleh dipakai 30% untuk COVID-19, salah satunya membuat posko di desa-desa untuk mengawasi desanya masing-masing, kemudian turun ke dusunnya masing-masing, lalu kalau di kelurahan turun ke RT-nya masing-masing, jadilah RT siaga corona. Pada akhirnya titik terakhirnya paling penting adalah keluarga mandiri siaga corona. Pada akhirnya itulah yang pertama, keluarga. Ya. Jadi saya rasa itu masyarakat harus tetap tenang. Orang dengan corona itu 86% itu tanpa gejala dan susah diidentifikasi, kecuali kita tadi menggunakan rapid test dan sebagainya. Oke. Sehingga ya, 11%-nya malah bergejala ringan, tidak perlu dirawat rumah sakit. Sisanya baru perlu perawatan di rumah sakit. Tapi untuk menjaga semuanya ini yang positif corona kita taruh di ruang isolasi mandiri rumah sakit. Yang ada keluhan kita masukkan ruang isolasi khusus di rumah sakit yang memerlukan oksigen, memerlukan ventilator dan sebagainya. Pemerintah siap, kita sedang melakukan proses rasionalisasi anggaran. Seluruh pihak saya minta membantu proses rasionalisasi anggaran, ya, supaya petugas medis kita, teman-teman dari gugus tugas COVID-19, bahkan perangkat kelurahan, perangkat desa kalau perlu punya APD, alat proteksi pelindung diri yang memadai lah. Kira-kira seperti itu. Ini ada mau pada kita nih, yang kena nih Pak, 6 orang kesehatan, 1 keluarganya orang kesehatan, 1 perangkat lurah, kan? Bayangkan tuh kan, supaya kita ada dana kita segera bisa dipakai. Lalu untuk satu pos itu bisa efektif. Nah mungkinlah pos ada 24 jam kalau dana makan minumnya, kopinya ya kurang kan, transportasinya kurang misalnya kan. Kita kan pos kita banyak di berbagai titik masuk Kabupaten Sintang, lalu di pos mandiri kita di ruang isolasi mandiri kita yang di Gedung Serbaguna, lalu tambah lagi 1 pos yang di ruang isolasi mandiri di rumah sakit, ya, dan di berbagai tempat lagi. Jadi masyarakat kita himbau bantu kita itu saja, disiplin, jaga jarak, jaga kebersihan tubuh, terutama cuci tangan 20 detik pakai sabun sering-sering, ya. Kepada teman-teman UMKM, warung-warungnya yang kita kasih izin buka, siapkan semuanya untuk cuci tangannya, ya, siapkan semuanya cuci tangannya, kurangkan meja, kurangkan kursi, ya, utamakanlah yang take away. Kalau dia mau duduk pun dia mesti renggang-renggang, jaga jarak. Saya minta dari teman-teman dari gugus tugas tim gabungan kita, tentunya dari Bapak Kapolres, Pak Dandim dan Satpol PP, untuk lebih mengetatkan tadi monitor
manusia selalu diingatkan jaga jaraknya, termasuk pasar juadah kita, ya pasar takjil kita, ya semuanya kan. Jadi artinya karena Sintang ini sudah konfirmasi positif 2 orang dan sudah terjadi transmisi lokal, ya. Tapi semuanya kita tetap tenang. Mudah-mudahan lah badai COVID-19 bisa cepat